Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat H2H Realita, pernahkah kita merenungkan mengapa Al-Fatihah diwajibkan dibaca dalam setiap rakaat salat? Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai surah yang paling agung dalam Al-Quran? Dan tahukah kita bahwa di dalam Al-Fatihah terdapat rahasia penyembuhan, perlindungan, serta petunjuk hidup yang luar biasa? Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang hikmah mendawamkan dan mengamalkan Al-Fatihah. Semoga setelah ini, kita tidak hanya membaca Al-Fatihah sebagai kebiasaan, tetapi juga memahami dan merasakan keberkahannya dalam kehidupan. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendukung channel H2H Realita dengan like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mendapat manfaat dari kajian ini. Semoga ini menjadi bagian dari amal jariah kita. Baik, mari kita mulai dengan memahami keistimewaan surah yang disebut sebagai Ummul Kitab, induknya Al-Quran. 1. Al-Fatihah, surah paling agung dalam Al-Quran. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Kitab Al-Fatihah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa Al-Fatihah adalah bagian tak terpisahkan dari ibadah kita. Bahkan dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh Al-Fatihah adalah surah paling agung dalam Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Lalu, mengapa Al-Fatihah begitu istimewa? Karena di dalamnya terkandung 3 hal utama. Tauhid dan pengagungan kepada Allah. Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan meyakini Allah sebagai satu-satunya penguasa. Permohonan petunjuk kepada Allah. Ihdinas sirotol mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mengajarkan kita bahwa hidayah adalah anugerah terbesar dan harus selalu kita minta. Kewaspadaan terhadap jalan orang-orang yang dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim waladolin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Sebuah peringatan agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan umat-umat terdahulu. 2. Hikmah mendawamkan Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah secara rutin, di luar salat sekalipun, membawa berbagai manfaat. Al-Fatihah sebagai doa yang paling sempurna. Setiap ayatnya adalah doa. Bahkan, Allah sendiri dalam hadits qudsi berfirman, "Aku membagi salat Al-Fatihah menjadi 2 bagian antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Hadis riwayat Muslim. Misalnya, ketika kita membaca, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in", Allah menjawab, "Ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta." Artinya, jika kita membacanya dengan penuh penghayatan, maka doa-doa kita akan semakin dekat dengan ijabah. B. Al-Fatihah sebagai perlindungan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Fatihah adalah perlindungan dari segala keburukan." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Karena itu, banyak ulama menganjurkan membaca Al-Fatihah di pagi dan petang hari untuk perlindungan diri dari gangguan jin, sihir, dan bahaya lainnya. C. Al-Fatihah sebagai pembuka rezeki. Sebagian ulama mengatakan, jika seseorang membaca Al-Fatihah 41 kali setelah salat subuh dengan niat memohon kelapangan rezeki, insya Allah Allah akan memudahkannya. 3. Mengamalkan Al-Fatihah dalam kehidupan. Membaca Al-Fatihah saja tidak cukup, kita juga harus mengamalkannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini mengajarkan kita untuk tidak bergantung kepada selain Allah. Jangan takut kehilangan dunia, tapi takutlah kehilangan iman dan ridho Allah. Ihdinas sirotol mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu introspeksi. Apakah keputusan kita selama ini sudah di jalan yang lurus?
Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Menyadarkan kita bahwa setiap perbuatan ada pertanggungjawaban. Jangan tergoda melakukan kezaliman atau kecurangan dalam hidup. 4. Al-Fatihah sebagai penyembuh shifa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan seorang sahabat untuk meruqyah orang sakit dengan Al-Fatihah. Dan hasilnya, orang tersebut sembuh dengan izin Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagaimana engkau tahu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara mengamalkan Al-Fatihah sebagai penyembuh. Baca 7 kali dan tiupkan pada air, lalu minum. Baca sambil mengusap bagian tubuh yang sakit. Dibaca 3 atau 7 kali setiap selesai salat untuk menjaga kesehatan. Banyak orang yang telah membuktikan manfaatnya, bukan hanya untuk penyakit fisik, tetapi juga untuk ketenangan jiwa. Kesimpulan dan penutup. Sahabat H2H Realita, Al-Fatihah bukan sekadar bacaan rutin dalam salat. Ia adalah doa, perlindungan, kunci rezeki, dan bahkan obat penyembuh. Jika kita mendawamkannya dengan penuh keyakinan dan mengamalkannya dalam kehidupan, insya Allah kita akan merasakan keberkahan yang luar biasa. Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak orang mendapatkan manfaatnya. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.